Halo semuanya, selamat datang kembali di bahasan sejarah kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan menembus waktu, menggali sebuah legenda luar biasa yang jujur aja benar-benar tersembunyi jauh di lereng gunung di Jawa Timur. Coba deh siapin fokus kalian, karena cerita yang mau kita bahas ini bukan cuma soal sejarah biasa ya. Ini benar-benar kisah nyata tentang misteri, dedikasi, dan rasa kemanusiaan yang gak ada batasnya sama sekali. Coba bayangin, siapa sangka sih di balik sosok yang milih jalan sunyi sebagai seorang pertapa, ternyata nyimpan sebuah kisah spiritual yang bikin merinding. Tokoh kita yang satu ini ibarat bukti hidup yang ngancurin semua sekat perbedaan. Dia ngebuktiin kalau spiritualitas dan kemanusiaan itu, ya nggak peduli sama sekali sama yang namanya batas etnis. Percaya deh, narasi ini bakal sedikit banyak ngubah cara kita ngelihat sejarah Nusantara. Oke, kita mulai masuk ke bab 1, Misteri Goa Tantik Show. Sekarang, bayangin kalian lagi berdiri di desa Sumberagung, Tulungagung. Tepatnya di lereng Gunung Wilis yang sunyi banget. Terus, tiba-tiba di sana ada sebuah tempat tersembunyi, namanya Padepokan Pacitran Gondo Mayit, atau warga lokal sering nyebutnya Goa Loji. Arsitekturnya ini wah, bener-bener ngasih harmoni yang super langka. Jadi di tengah alam pegunungan Jawa yang lebat dan agak-agak mistis gitu, kalian malah disambut sama struktur bangunan, tempat persembahyangan, dan hunian yang aksen arsitektur Cinanya tuh kental banget. Pasti kalian mikir kan, siapa sih sosok jenius yang kepikiran ngebangun mahakarya seunik ini di tengah belantara gunung? Lanjut ke bab 2, siapakah sang pertapa ini sebenarnya? Nah, sosok misterius ini bernama Tantik Sio. Menariknya, dia ini lahir dari perpaduan dua dunia yang beda banget. Ayahnya itu keturunan Tionghoa, namanya Tan Lioto, sedangkan ibunya adalah wanita asli Jawa. Warisan ganda ini bikin identitas dia super unik. Kalau di zaman itu mungkin gampang banget orang kepecah gara-gara latar belakang yang kontras. Tapi perpaduan darah Tionghoa dan Jawa di dalam dirinya ini justru ngebentuk dia jadi figur luar biasa. Figur yang nantinya bakal jadi jembatan buat berbagai budaya dan etnis. Kalau kita ngomongin perjalanan hidupnya, umurnya memang terbilang singkat, cuma 45 tahun. Tapi dampaknya luar biasa. Dia lahir di tengah riuhnya kota Surabaya tanggal 11 Juni 1884. Terus, di usia 38 tahun, dia mutusin buat menepi dan berhasil nyapai puncak kematangan spiritual setelah digembleng berbagai ilmu kebatinan. Dan kiprahnya nggak berhenti di Jawa Timur aja loh. Setelah bertahun-tahun ngerawat manusia di goanya, dia akhirnya hijrah, nyebrang lautan ke Singapura, terus pindah ke Penang, Malaysia, sampai akhirnya wafat di sana. Benar-benar perjalanan hidup yang padat dan ninggalin jejak sejarah yang kuat. Masuk ke bab 3, Guru Penyembuh Tanpa Pamrih. Ini nih yang menurut saya paling gila. Keberagaman pasien yang dia tangani itu benar-benar bikin takjub. Di era kolonial yang kita tahu pemisahan kelas sosialnya kaku banget, Tantik Sio ini ngobatin si miskin dan si kaya dengan cara yang sama ratanya. Gak cuma itu, dia ngerawat warga pribumi yang terjajah, tetangga dari suku Melayu, sampai, kalian tahu siapa? Kaum penjajah itu sendiri, yaitu orang-orang Inggris dan Belanda. Fenomena kayak gini nyaris mustahil banget terjadi di zaman itu. Buat dia nggak ada tuh yang namanya sekat etnis, bangsa, penguasa, atau jelata. Pokoknya kalau ada orang sakit, yaitu manusia yang butuh pertolongan. Titik. Dia dikenal luas dengan satu prinsip teguh yang melegenda. Suka menyembuhkan orang sakit tanpa memungut biaya sepeser pun. Coba dipikirin, dengan deretan pasien ekspatriat Eropa dan bangsawan tadi, dia sebenarnya bisa aja jadi tabib yang kaya raya banget. Tapi dia nolak semua kemewahan itu. Praktik medisnya benar-benar gratis. Ini adalah bentuk dedikasi kemanusiaan yang sangat langka. Sebuah cinta kasih universal yang dia kasih secara cuma-cuma, langsung dari atas gunung yang sunyi tadi. Sekarang kita bahas bab 4. Menjembatani bahasa dan budaya. Terus gimana caranya dia bisa nyatuin berbagai kelas sosial dan bangsa ini? Nah, hal ini sangat dimungkinkan karena otak linguistiknya yang jenius banget. Tantik Sio ini nggak cuma fasih bahasa ibu kayak Jawa dan Hokian ya, dia juga lancar banget ngomong bahasa Indonesia atau Melayu, yang waktu itu jadi bahasa pergaulan penting. Lebih kerennya lagi, dia nguasai bahasanya kaum Eropa, yaitu Belanda dan Inggris. Dia ini ibarat warga dunia sejati di eranya, yang dengan cerdasnya ngehancurin tembok-tembok bahasa buat bisa nyentuh setiap lapisan manusia. Di luar ilmu medisnya yang mumpuni itu, ada satu hal lagi yang bikin statusnya sebagai pertapa dihormati secara luas. Bayangin, di usia 38 tahun, dia udah nyampe pemahaman mendalam soal kejawen dan ilmu sangkan Paraning Dumadi. Ini tuh bukan sekedar filosofi biasa ya, ini tuh ilmu kejiwaan mistik tingkat tinggi di tradisi Jawa.
Ilmunya ngebahas mendalam dari mana sih roh manusia itu berasal dan kemana tujuan akhir roh kita nanti akan kembali. Kedalaman pemahaman inilah yang bikin dia dipuja melampaui sekat tradisi. Bener-bener nyatuin kearifan Timur dan Jawa dalam satu tarikan napas. Akhirnya kita sampai di bab 5, warisan abadi dan makna namanya. Kadang-kadang takdir dan jalan hidup seseorang tuh udah kayak tercermin kuat dari namanya ya. Mari kita bedah nama yang diwariskan oleh ayahnya ini. Kata Tan itu artinya kebajikan, terus Tik berarti memperbaiki, dan Sio maknanya membangun atau mendirikan. Nah kalau disatuin, namanya ini ngandung pesan filosofis yang dalam banget, membersihkan hati demi mendirikan kebajikan moral. Kalau kita flashback lagi ngeliat seluruh hidupnya yang penuh dedikasi ngurusin orang sakit tanpa pamrih, dia ini benar-benar hidup dan bernafas, mancarkan makna sejati dari namanya itu. Jadi, sebagai penutup nih, apa pesan paling mendalam yang bisa kita pelajari dari sang pertapa lintas budaya ini untuk dunia kita sekarang? Di dunia yang kadang masih aja terbelah oleh prasangka, status sosial, dan batasan identitas, warisan dari sang penyembuh Gunung Wilis ini ngingetin kita satu hal yang amat penting. Kebaikan sejati itu nggak pernah minta pamrih dan nggak pernah milih-milih siapa yang mau ditolong. Saya harap kisah dedikasinya yang mengagumkan ini bisa terus menginspirasi kita semua. Oke, sampai jumpa di bahasan kita berikutnya dan pastinya teruslah belajar.